Mulai lagi. Ya baik, selamat datang di presentasi kelompok kami, kelompok 12 yang berjudul Catalan Studio Software Testing. Di kelompok kami ada 3 orang, ada Muhammad Zaim Hilmi Raffi, lalu ada Mustafa Kamal Faisal, dan ada Kanida Jose Agilo, saya sendiri. Nah, di kali ini kami akan menjelaskan sedikit tentang Catalan Studio, lalu apa fitur-fiturnya, kelebihan dan kekurangan aplikasi ini, serta beberapa hal lain yang perlu kita ketahui tentang Catalan Studio. Yang pertama, apa itu Catalan Studio? Catalan Studio merupakan sebuah IDE atau Integrated Development Environment Software Automated Testing yang digunakan untuk melakukan jelas software testing dengan kemampuan eksekusi di berbagai platform. Nah, software automated testing yaitu adalah langkah untuk mencari bug pada sebuah perangkat lunak dengan cara membandingkan hasil yang diharapkan dan hasil yang sebenarnya. Dan ini dapat dilakukan secara berulang-ulang. Catalan Studio dapat digunakan untuk melakukan pengujian automated testing untuk web, API, mobile, dan desktop. Lalu, apa bedanya Catalan Studio dengan software testing lain? Ya, kelebihannya target pengguna tidak perlu ahli pemrograman karena aplikasi ini sudah menyediakan semua modul-modul yang diperlukan dan user friendly. Selain itu, aplikasi ini memang mudah digunakan. Jika nanti kita lihat di demo program yang akan kita demokan. Lalu kekurangannya, ya ini memakan RAM yang cukup besar, sehingga bagi beberapa laptop atau beberapa PC akan terasa lambat ketika mulai banyak test case atau uji-uji coba yang akan dilakukan ke satu perangkat lunak. Ya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada di Catalan Studio. Fitur yang pertama yaitu support AUT atau Application Art Test. Catalan Studio dapat mengkombinasikan beberapa tipe aplikasi, diantaranya web, UI, API, mobile, dan desktop di dalam project dan aliran eksekusi. Kemampuan ini akan memanfaatkan keunggulan setiap jenis pengujian dan membantu pengguna merefleksikan eksekusi mereka di berbagai perangkat. Fitur yang kedua yaitu Dual Editor Interface. Pengguna dapat membuat dan memperbarui skrip uji Catalan Studio dengan antarmuka manual atau scripting. Antarmuka manual dibuat untuk menggunakan utilitas tanpa kode, sedangkan antarmuka scripting dirancang untuk pemrograman dengan kemampuan dan penyesuaian tingkat lanjut. Lalu fitur yang ketiga, self-healing. Pencari objek di dalam Catalan Studio biasanya rusak atau tidak dapat mengidentifikasi elemen target ketika AUT berubah. Karena itu pada versi terbaru Catalan Studio saat membuat dan menggunakan lokasi yang benar dan akurat akan sangat penting untuk keberhasilan otomatisasi pengujian web UI. Catalan Studio telah menggunakan mekanisme self-healing untuk mengatasi masalah pencari lokasi yang rusak selama eksekusi. Lalu fitur yang keempat yaitu Smart Wait. Perintah ini berguna dalam eksekusi script test atau mengamati dan memecahkan masalah yang muncul karena lagging. Lalu fitur yang kelima yaitu Time Capsule. Berguna untuk mengurangi upaya manual untuk menangkap kembali objek tes yang rusak saat tes gagal. Selanjutnya, metode dan kemampuan yang akan dijelaskan oleh Saudara Zaim. Baik, terima kasih. Untuk kali ini saya akan menjelaskan metode pengujian Catalan Studio. Yaitu pertama ada behavior driven development, yaitu metode pengujian yang mengutamakan hal-hal yang diharapkan oleh stakeholder atau klien.
Dan kedua ada data driven testing, yaitu metode pengujian di mana data pengujian disimpan dalam format tabel atau spreadsheet. Yang ketiga ada keyword driven testing. Metode ini menggunakan teknik scripting yang menggunakan file data untuk membuat kata kunci terkait dengan aplikasi yang sedang diuji. Dan yang terakhir ada Page Object Model atau POM, yaitu metode pengujian dengan menggunakan pola desain dalam otomatisasi pengujian yang membuat objek repository untuk elemen web UI. Dan untuk selanjutnya ialah kemampuan pengujian Catalan Studio. Catalan Studio mampu menguji secara integration testing, yaitu menguji kerja beberapa unit sekaligus untuk membentuk fungsionalitas perangkat lunak. Jadi akan menguji tiap unit yang telah digabungkan untuk mencari apakah bisa berfungsi atau tidak ketika sudah digabungkan. Kedua, functional testing, yaitu berupa black box testing yang menguji tiap fungsi aplikasi apakah sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga ada end-to-end testing, yaitu menguji flow aplikasi secara keseluruhan dari sisi end user. Dan terakhir adalah visual testing, yaitu menguji user interface secara visual. Pada visual testing ini, kita akan menguji secara visual, yaitu apakah seperti tombol submit-nya terlihat atau tertutup, elemen UI yang lain atau seperti apa yang tidak akan terdeteksi oleh functional testing, karena dalam functional testing mau dimanapun unsur UI-nya pasti bisa diakses. Dan untuk ini sekian dari kami, dan selanjutnya akan ditampilkan video demonstrasi penggunaan Catalan software testing ini.